Om Swastiastu, sahabat Raga Bali. Selama ini kita mengenal Bali memang disebut Pulau Dewata, pulaunya 1000 pura. Namun di Pulau Jawa terdapat sebuah pura megah yang konon merupakan induk dari Pura Pasak di Bali. Benarkah demikian? Simak video ini sampai habis, terima kasih. Bagi yang memiliki minat dan ketertarikan berwisata spiritual Tirta Yatra, yaitu melakukan perjalanan napak tilas, persembahyangan, mengunjungi pura-pura, baik yang berada di daratan Pulau Bali ataupun di Nusantara, pastilah mengenal Pura Patilesan atau peristirahatan Kiai I Gusti Ageng Pemacekan, atau yang lebih dikenal sebagai Pura Pasak, dan merupakan induk dari Pura Pasak yang ada di daratan Bali. Pura ini terletak di Desa Pasekan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kira-kira 35 km sebelah timur kota Solo, 1 jam perjalanan ditempuh dengan kendaraan. Letaknya yang tidak jauh dari objek wisata Tawangmangu di kaki Gunung Lawu. Menengok kembali sejarah zaman dulu, pada awalnya bangunan ini memang merupakan tempat peribadatan umat Hindu yang berupa pundan atau candi atau sebuah pura. Sebagaimana masyarakat Jawa pada zaman dulu, memang banyak sekali penganut Hindu, tak terkecuali di wilayah Karangpandan ini. Hal ini pun terbukti ditemukannya bangunan Hindu di daerah sekitar, tak jauh dari Pura Pemacekan, semisal Candi Sukuh, Candi Ceto, dan lain-lain. Namun seiring berjalannya waktu, dengan terjadinya alkulturasi kebudayaan antara penganut agama lain, penganut Hindu di sekitar pura menjadi semakin sedikit. Meski dalam catatan sejarah, bangunan yang memiliki dominasi warna kuning dan merah ini pernah dibangun menjadi lebih megah dan mewah pada masa Pakubuwono XII. Sahabat Raga Bali, sebelum lanjut ke videonya, alangkah kalian like, share, dan subscribe channel ini. Keterlibatan raja dari Keraton Surakarta dalam pembangunan kembali Pura Pemacekan atau Pura Pasak ini adalah cukup beralasan. Karena bila dilihat dari silsilah vertikal, raja-raja yang tertampang di dinding bangunan Pura Pemacekan itu dimulai dari Kerajaan Singosari di masa pemerintahan Ki Narok hingga Raja Surakarta yang sekarang adalah masih memiliki ikatan darah persaudaraan dengan Ki Ageng Pasak atau dikenal dengan nama Pangeran Arya Kusuma ini, karena merupakan salah seorang menantu Pangeran Brawijaya V. Pangeran Brawijaya V ini merupakan raja terakhir dari kerajaan Majapahit yang patilesannya terdapat di dalam bangunan Pura Pasak ini. Ki Ageng Pasak yang dikenal sebagai Arya Kusuma juga adalah seorang senopati kerajaan yang memiliki keahlian khusus menunggang kuda saat berperang. Hingga meninggalnya dan kemudian dimakamkan di Desa Pasak, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, yang saat ini tepat di pedalasannya didirikan Pura Pemacekan atau Pura Pasak. Piodalan di Pura Pemacekan ini biasanya diselenggarakan setiap 7 bulan saat bulan Purnama Sidi atau bertepatan dengan pengeton weton dari Ki Ageng Pasak, yang mana upacara piodalan ini selain dirayakan oleh para pengempon pura umat Hindu di Karanganyar serta daerah Solo dan sekitarnya, yang khususnya bermarga Pasak juga dihadiri oleh ratusan warga Hindu Bali dari marga Pasak juga. Salah seorang pengempon Pura Pasak ini adalah juga warga dari Desa Kemoning Klungkung yang berdomisili di Solo, yaitu Bapak Nyomanasa. Dalam menjalani masa-masa pensiun beliau, selalu mengabdikan hari-harinya merawat Pura Pasak ini. Menghubungkan cerita Pura Pasak yang ada di Tanah Jawi ini dengan isu-isu yang berkembang belakangan ini di daratan Bali, di mana seiring dengan berjalannya waktu dan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat di Bali, akhirnya menumbuhkan keinginan tahuan
untuk menelusuri lebih jauh tentang asal-usul nenek moyang atau leluhur keluarga mereka, yang dimulai tidak hanya ketika leluhur mereka berdomisili di Bali Dwipa atau Pulau Bali, melainkan ditelusuri lebih jauh ketika nenek moyang mereka masih berdomisili di Jawa Dwipa atau Pulau Jawa, ketika kerajaan Majapahit masih mengalami masa kejayaannya. Penelitian oleh setiap individu mengenai silsilah keluarga atau kelompok ini kemudian dituliskan ke dalam suatu babat, sehingga akhirnya di Bali saat ini dikenal berbagai macam babat. Menelusuri silsilah keluarga sedari nenek moyang baik dengan pergi ke Tanah Jawi atau melalui membaca babat yang ditulis orang lain di Bali saat ini sepertinya sedang menjadi tren. Kegiatan untuk mengetahui silsilah keluarga leluhur mereka, di samping akan menambah wawasan dari setiap pembacanya, membaca babat ini juga dikhawatirkan sebagian orang akan memisahkan masyarakat Bali menjadi kelompok-kelompok atau soroh karena menemukan silsilah dirinya dalam babat. Mengambil contoh dari salah satu babat yang telah ada, yaitu babat Pasak. Umat Hindu dari seluruh pelosok daratan Bali yang bermarga Pasak belakangan ini tidak hanya melakukan tirtayatra persembahyangan bersama ke Pura Dasal Gegel Kelungkung yang diyakini sebagai induknya Pura Pasak di Bali, melainkan juga melakukan tirtayatra persembahyangan bersama ke Pura Patilasan atau peristirahatan Ki Ajeng Pemacekan. Masyarakat Bali meyakini bahwa Pura Pemacekan ini sebagai induknya Pura-Pura Pasak yang ada di Bali, dan belakangan ini selalu menunjukkan statistik yang kian terus meningkat bila dilihat dari jumlah kendaraan bis rombongan dari Bali. Nah, sahabat Raga Bali, itulah Pura Pemacekan yang ada di Pulau Jawa, yang dimana diyakini sebagai induk Pura-Pura Pasak yang ada di Bali.